Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kuda Laut. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini kita masih bertemu dalam sesi pengenalan tentang pengukuran dan perhitungan kuantitas minyak. Ini adalah bagian yang ketiga atau yang terakhir dari sesi ini. Pada bagian pertama dan kedua dari sesi ini, kita telah mengetahui bagaimana cara melakukan pengukuran kuantitas minyak yang disimpan di tangki penyimpanan dan juga pengukuran kuantitas minyak yang mengalir di dalam pipa. Kali ini kita akan berbicara tentang perhitungan volume minyak yang sudah diukur tadi, baik pengukuran statik maupun pengukuran dinamik. Semoga bermanfaat. Perhitungan volume minyak. Sebelum melakukan perhitungan kuantitas minyak, kita perlu memahami beberapa terminologi yang digunakan dalam perhitungan. Yang pertama adalah Total Observed Volume atau TOV atau volume pengamatan total, yaitu seluruh volume cairan dalam kondisi pada saat dilakukan pengukuran adalah total atau semua volume cairan, termasuk di dalamnya adalah minyak, air bebas atau free water, dan sedimen and water pada suhu pengamatan atau pada suhu saat pengukuran. TOV merupakan volume yang dihitung dari tinggi cairan di dalam tangki dan tabel volume tangki. Jadi, TOV adalah semua volume cairan di dalam tangki yang dihitung dari tabel volume tangki berdasarkan hasil pengukuran tinggi cairan di dalam tangki. Perhitungan dari tabel volume tangki yang belum dikoreksi dengan koreksi mue atau susut ruang karena pengaruh suhu dinding tangki dan koreksi atap apung jika ada, ya, jika menggunakan tangki atap apung. Kemudian yang kedua adalah Gross Observed Volume atau GOV. GOV adalah volume seluruh cairan minyak termasuk sedimen and water pada suhu pengamatan, tetapi sudah tidak termasuk air bebas. Ini merupakan total observed volume di dalam tangki yang sudah dikoreksi atau dikurangi dengan air bebas. Dikoreksi juga dengan mue susut ruang karena pengaruh suhu dinding, ya, suhu dinding tangki, dan sudah dikoreksi juga dengan koreksi atap terapung jika tangki yang digunakan adalah tangki yang menggunakan atap terapung. Pada gambar adalah ilustrasi dari total observed volume, free water, dan gross observed volume. Total observed volume atau TOV adalah volume petroleum atau petroleum product termasuk free water, sedangkan GOV adalah crude oil atau refined product yang sudah tidak termasuk free water. Jadi GOV adalah crude oil atau refined product-nya saja. Pada crude oil biasanya masih mengandung material atau kontaminan non-hidrokarbon yang disebut dengan sedimen and water. Gross standard volume
atau GSV. GSV adalah total volume cairan minyak termasuk sedimen and water, tetapi sudah tidak termasuk air bebas atau free water pada suhu standar. Jadi, ini adalah volume cairan minyak pada suhu standar, pada suhu 15 derajat Celcius atau 60 derajat Fahrenheit yang masih kotor, yang dalam perhitungan masih termasuk adanya material kotoran, yaitu sedimen and water, yang merupakan material yang tidak diperdagangkan atau diniagakan. GSV ini adalah GOV yang dikoreksi dengan CTL atau Correction for Temperature on Liquid, atau disebut juga VCF, Volume Correction Factor. Berikutnya adalah Net Standard Volume atau NSV. NSV adalah total volume cairan minyak yang sudah tidak termasuk sedimen and water dan air bebas pada suhu standar. Jadi, ini adalah volume cairan minyak pada suhu standar yang bersih, yang dalam perhitungan sudah dihilangkan adanya material kotoran, sedimen, and water. Kemudian berikutnya adalah Correction for Sediment and Water atau CSW. CSW ini adalah koreksi volume, sedimen, and water. Sedimen and water adalah kontaminan non-hidrokarbon yang terkandung di dalam minyak mentah atau crude oil. Terdiri dari kotoran, lumpur, partikel sedimen, dan air yang tersuspensi atau melayang di dalam minyak mentah. Sedimen and water adalah sisa kotoran yang tak diinginkan yang masih terdapat pada crude oil setelah dilakukan treatment atau pembersihan. Diukur sebagai SNW atau Sediment and Water persentasi. SNW yang lebih rendah atau semakin kecil adalah lebih baik. Biasanya diukur pada suhu standar. Kemudian berikutnya adalah Correction for Temperature of the Cell Tank atau CTSH. CTSH adalah koreksi muai atau susut ruang tangki karena adanya pengaruh suhu dinding tangki, yaitu karena adanya perbedaan antara suhu dinding tangki yang diamati, yang diukur, dengan suhu dinding referensi pada saat kalibrasi. Selanjutnya adalah free water atau FW. Free water adalah lapisan air yang mengendap di bagian bawah di dalam tangki. Ini adalah air yang tidak melayang-layang di dalam minyak. Floating Roof Adjustment atau FRA. FRA digunakan jika koreksi untuk atap telah dihitung dengan menggunakan density referensi dan sudah masuk ke dalam tabel volume atau tabel kapasitas tangki. FRA ini harus dihitung untuk setiap perbedaan antara density referensi dan density observed pada suhu minyak aktual di dalam tangki.
Koreksi ini bisa positif atau negatif, tergantung dari density observed pada suhu minyak aktual di dalam tangki. Apakah lebih besar atau lebih kecil dari density referensi. Selanjutnya adalah floating roof correction atau FRC. Jika tabel kapasitas tangki belum dikoreksi dengan koreksi atap, jika tabel volumenya belum ada koreksi atap, maka volume yang setara dengan seluruh berat atap harus dihitung dan diterapkan sebagai koreksi. Dan dihitung dengan membagi berat atap apung dengan density yang diamati pada suhu tangki. Tidak ada koreksi atap apung yang akan akurat jika tinggi cairan jatuh di dalam zona kritis atap apung. Jika terdapat sejumlah air di atap apung, maka air harus dihilangkan atau diperkirakan beratnya dan dihitung ke dalam koreksi atap. Koreksi atap tidak berlaku untuk volume di bawah zona kritis atap apung. Tentang floating roof adjustment dan floating roof correction ini akan dibahas lebih dalam nanti pada saat atau pada sesi tentang pengukuran dan perhitungan volume minyak di dalam tangki dengan atap terapung atau floating roof tank. Perhitungan volume pada pengukuran statik. Perhitungan volume pada pengukuran statik melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama dihitung adalah TOV, kemudian GOV, kemudian GSV, dan yang terakhir adalah NSV. Jika diperlukan atau diinginkan, NSV ini dapat dikonversi ke satuan berat seperti metric ton, long ton, ataupun short ton. Yang pertama adalah total observed volume atau TOV. TOV ini dihitung dari tinggi cairan dan tabel volume tangki. Lakukan pengukuran tinggi cairan di dalam tangki. Kemudian dengan tinggi cairan hasil pengukuran itu, hitung volume cairan di dalam tangki dengan tabel volume tangki. Yang kedua adalah gross observed volume atau GOV. GOV adalah total observed volume yang dikoreksi dengan air bebas, dikoreksi dengan moe atau susut ruang karena pengaruh suhu dinding tangki, disebut CTSH, dan dikoreksi juga dengan atap terapung atau FRC dan FRA. Secara matematis, GOV dapat ditulis GOV sama dengan TOV dikurangi free water atau air bebas, kemudian hasilnya dikalikan dengan CTSH, kemudian setelah itu baru dikurangi dengan FRC. Rumus ini digunakan jika pada tabel volume tangki belum masuk koreksi atap apung. Rumus GOV juga
dapat ditulis GOV sama dengan TOV dikurangi free water, kemudian dikalikan dengan CTSH, hasilnya dikurangi atau ditambah dengan FRA. Rumus ini digunakan jika pada tabel volume tangki sudah masuk koreksi atap apung. Jika yang dihitung adalah volume cairan di dalam tangki atap tetap atau fixed roof tank, maka koreksi FRC atau FRA ini tidak diperlukan. Yang ketiga, kita hitung gross standard volume atau GSV. GSV adalah GOV yang dikoreksi dengan CTL atau correction for the effect of temperature on liquid, yaitu koreksi volume karena adanya pengaruh suhu pada cairan. CTL ini juga disebut dengan VCF atau volume correction factor. Secara matematis dapat ditulis GSV sama dengan GOV kali VCF atau CTL. Selanjutnya adalah net standard volume atau NSV. NSV adalah GSV yang dikoreksi dengan volume sedimen and water. Secara matematis ditulis sebagai NSV sama dengan GSV kali CSW, correction sediment and water. Jadi yang terakhir tadi NSV adalah GSV kali CSW. Inilah tujuan akhir dari pengukuran dan perhitungan volume minyak, yaitu untuk menetapkan net standard volume atau NSV, yang merupakan volume cairan minyak yang diniagakan pada suhu atau pada kondisi standar, yaitu suhu 15 derajat Celcius atau 60 derajat Fahrenheit atau 20 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer absolut. Jika minyak adalah produk hasil olahan atau refined product yang tidak mengandung sedimen and water seperti Pertamax, aftur atau minyak solar, dan lain-lain, maka NSV ini sama dengan GSV. Perhitungan volume pada pengukuran dinamik. Yang pertama kali dihitung adalah volume penunjukan meter. Volume penunjukan meter adalah selisih antara pembacaan meter awal atau MRO. Ya, MRO ini singkatan dari opening meter reading dan pembacaan meter akhir atau MRC. MRC ini adalah closing meter reading. Jadi, volume penunjukan meter adalah sama dengan MRC dikurangi MRO. Closing meter reading dikurangi dengan opening meter reading. Selanjutnya, kita hitung gross standard volume pada meter atau GSVM. GSVM ini adalah volume penunjukan meter yang dikoreksi dengan meter faktor, dikoreksi dengan pengaruh suhu pada cairan atau CTL, dan pengaruh tekanan pada cairan atau CPL. Secara matematis dapat ditulis GSVM sama dengan volume penunjukan meter
kali meter faktor kali CTL kali CPL. Kemudian terakhir kita bisa hitung net standard volume pada meter atau disingkat dengan NSVM. NSVM ini adalah GSVM yang dikoreksi dengan CSW. Inilah minyak neto atau bersih pada kondisi standar yang disalurkan oleh meter. Bersih dalam arti bahwa dalam perhitungan sudah dihilangkan kontaminan atau material yang tidak diniagakan. Secara matematis ditulis sebagai NSVM sama dengan GSVM kali CSW. Jika minyak adalah produk hasil olahan atau refined product yang tidak mengandung sedimen and water seperti pertamat, aftur atau minyak solar dan lain-lain, maka NSVM sama dengan GSVM, yaitu net standard volume meter sama dengan gross standard volume dari meter. Demikian video bagian ketiga yang merupakan bagian akhir dari pengenalan singkat tentang pengukuran dan perhitungan kuantitas minyak. Insya Allah kita dapat berjumpa lagi dan ikuti terus video-video berikutnya agar tidak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.